semuanya, perkenalkan saya Siti Sofia dari kelompok 3 Ekonomi Bisnis Digital. Di sini kami akan menjelaskan mengenai influencer marketing simulation produk dimsum mentai. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yaitu Fitria Wulandari, Nia Juniati, Salsa Rahmaniati, Melda Desa Fitri, dan Tari Fitrianti. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang dimana strategi pemasaran melalui influencer menjadi salah satu pendekatan paling efektif untuk meningkatkan brand awareness dan penjualan. Produk dimsum mentai menggabungkan cita rasa khas dimsum dengan saus mentai kekinian yang disukai konsumen muda. Dan ada tujuan dan sasaran kampanyenya, yaitu tujuan pertama, meningkatkan brand awareness, yaitu agar lebih banyak konsumen mengenal dimsum mentai melalui kehadiran di media sosial. Dua, yaitu meningkatkan engagement dan followers, yang dimana dengan membuat konten interaktif yang mendorong audiens untuk berpartisipasi seperti like, share, and comment. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan penjualan digital, yang dimana mengarahkan audiens untuk melakukan pembelian melalui platform online seperti Instagram Shop, Tokopedia, dan Shopee. Dan untuk sasaran audiensnya yaitu kita usia 18-35 tahun yang merupakan kelompok konsumen aktif di media sosial, yaitu aktif di platform Instagram dan TikTok. Dua media yang paling efektif untuk kampanye influencer tersebut. Jadi kedua itu berdomisili di kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, yang dimana tren kuliner berkembang pesat. Dan yang ketiga itu memiliki minat terhadap kuliner dan lifestyle kekinian, yang serta cenderung mencoba produk yang baru viral. Nah, selanjutnya ada strategi kolaborasi influencer. Strategi kolaborasi influencer ini dirancang untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan menggabungkan 3 karakter influencer yang berbeda-beda. Ada beberapa kolaborasi influencer. Yang pertama ada dari Fadil JD, tentunya dengan konten komedi dan reaksi spontan yang selalu berhasil menarik perhatian para audiens muda. Yang kedua ada Fujianti Utami, tentunya dengan gaya konten yang estetik yang menunjukkan sisi visual yang elegan. Nah, yang ketiga ada Inces Nabati, tentunya dengan konten review makanan yang jujur dan detail, cocok untuk menjadi para perhatian para pecinta kuliner. Nah, selanjutnya ada kampanye yang terdiri dari 4 jenis konten utama. Yang pertama ada teaser video untuk membangun rasa penasaran sebelum peluncuran, misalnya potongan lucu dari reaksi Fadil JD terhadap produk baru. Yang kedua ada main konten berupa review dan reaksi jujur dari influencer seperti Fujianti Utami yang membangkitkan pengalaman memakai produk dengan gaya yang estetik. Nah, yang ketiga ada engagement content seperti challenge atau giveaway, contohnya Inces Nabati yang mengajak followers untuk ikut tantangan mereview makanan. Nah, dan yang terakhir ada follow up content berisi testimoni dan link pembelian seperti video singkat dari pengguna yang memberikan ulasan positif dan ajakan untuk membeli produk. Dengan menggabungkan 3 karakter influencer yang berbeda-beda dan berbagai jenis konten, strategi ini diharapkan mampu meningkatkan brand awareness atau engagement atau kepercayaan audiens terhadap brand itu sendiri. Oke, selanjutnya kita ke estimasi biaya kampanye. Nah, di sini kita mengambil 3 influencer ternama Indonesia. Yang pertama ada Fadil JD, ada Fujianti Utami, dan Inces Nabati. Nah, untuk Fadil JD ini estimasi fee-nya itu di 100 juta. Itu udah termasuk 1 TikTok, 1 IG Reels, dan 1 story. Nah, untuk influencer Fujianti Utami itu di 80 juta estimasi fee-nya. Dan jenis kontennya itu kayak 1 IG Reels, terus 1 story sama giveaway. Nah, untuk Inces Nabati ini estimasi fee-nya itu di 25 juta. Itu untuk 1 TikTok review dan 1 story gitu. Nah, di sini juga ada biaya produksi dan ADS di 45 juta. Kurang lebih totalnya adalah 250 juta. Selanjutnya kita ke target hasil kampanye. Nah, di reach ini tuh targetnya tuh di 3 juta akun. Itu jangka waktu gabungan dari ketiga influencer tersebut. Terus engagement rate-nya itu dari 5 sampai 7%, kurang lebih 150.000 interaksi seperti like, comment, share di TikTok ataupun di IG. Terus
follower growth-nya itu kurang lebihnya tuh di 10.000 followers, pertumbuhan akun dari si brandnya itu. Terus conversion rate atau penjualannya itu 2-3% dari reach, kurang lebihnya di 60.000 pembelian potensial. Terus potensi omsetnya itu di 300 juta rupiah sampai 400 juta rupiah. Terus estimasi hasilnya itu berdasarkan harga per produknya dari mulai 25.000 sampai 30.000 rupiah. Selanjutnya yaitu timeline pelaksanaan. Apa itu timeline pelaksanaan? Yaitu rangkaian jadwal kegiatan yang disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap tahap program atau kampanye berjalan sesuai rencana. Dengan adanya timeline, seluruh tim memiliki panduan waktu dan tanggung jawab yang jelas, sehingga proyek dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Yang pertama itu ada minggu pertama, yaitu teaser and pre-launch. Tahap awal untuk menarik perhatian audiens dan membangun rasa penasaran terhadap produk atau kampanye yang akan diluncurkan. Selanjutnya yaitu minggu kedua, yaitu konten utama. Contohnya seperti oleh influencer Fadil dan Puji. Fokus pada publikasi konten utama seperti promosi besar atau kolaborasi dengan influencer untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selanjutnya yaitu ada review dan challenge. Melibatkan audiens melalui aktivitas interaktif seperti challenge atau review agar tercipta engagement yang tinggi. Dan yang terakhir minggu keempat, giveaway, ad boosting, and evaluasi. Tahap akhir untuk memberikan apresiasi kepada audiens, memperluas jangkauan dengan iklan berbayar, dan melakukan evaluasi hasil kampanye. Jadi kesimpulannya, timeline ini membantu mengatur strategi promosi secara bertahap, mulai dari pengenalan, peningkatan interaksi, hingga evaluasi keberhasilan. Yang selanjutnya yaitu evaluasi dan pengukuran. Evaluasi dan pengukuran adalah tahap penting dalam setiap kegiatan bisnis atau promosi, bertujuan untuk menilai segimana jauh strategi yang diterapkan mencapai hasil yang diharapkan. Berikut merupakan indikator utama yang digunakan. Yang pertama ada engagement rate, mengukur tingkat keterlibatan audiens terhadap konten, seperti jumlah like, komentar, dan share. Yang kedua ada click-through rate, menghitung persentase orang yang mengklik tautan dari total orang yang melihat iklan. Selanjutnya adalah conversion rate, persentase audiens yang melakukan tindakan nyata seperti pembelian atau pendaftaran setelah melihat kampanye. Dan yang terakhir adalah rumus ROI atau Return on Investment, mengukur seberapa besar keuntungan yang diperoleh dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Dan berikut merupakan rumus ROI. Jadi kesimpulannya yaitu evaluasi dan pengukuran memberikan dasar untuk pengambilan keputusan bisnis selanjutnya, memastikan setiap kegiatan promosi menghasilkan dampak positif secara finansial dan strategis. Kesimpulan, kolaborasi 3 influencer dengan gaya berbeda menciptakan sinergi kuat antara humor, lifestyle, dan review jujur. Dengan biaya sekitar 250 juta, potensi omset 300-400 juta, serta peningkatan brand awareness yang signifikan.